Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Baik Bapak Ibu serta saudaraku semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan kita berharap semoga menjelang akhir Ramadan ini Allah terima amal-amal kita. Amin ya mujibas sa'idin. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya mujibas sa'idin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Kualitas amalan itu, kata Nabi, itu tergantung kepada akhirnya. Jadi amalan ibadah kita apapun itu, maka yang dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu bukan di awalnya, namun yang dilihat itu adalah akhirnya. Semua amalan kegiatan kita, amalan soleh kita dilihat oleh Allah di akhirnya. Maka ada istilah namanya husnul khatimah. Jadi akhir sesuatu yang baik, dan itu yang kita harapkan termasuk kehidupan kita. Kita mengharapkan bahwasanya kehidupan kita ini diakhiri dengan kebaikan. Maka ada istilah namanya husnul khatimah. Maka Bapak Ibu sekalian, termasuk Ramadan. Jadi orang-orang yang mulia di bulan Ramadan itu bukan hanya di awalnya saja. Kalau berbicara tentang orang-orang yang mulia hanyalah orang-orang yang di awal saja, ya begitu banyaknya lagi-lagi di masjid di Republik ini, ketika awal-awal Ramadan semuanya penuh. Namun kita lihatlah pada hari ini contohnya. Ini kita di hari keberapa Pak? 19. Dan besok maghrib itu sudah masuk al-ashru al-awakhir min Ramadan. Sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya yakin kok di semua Republik ini, di masjid ini semuanya mengalami kemajuan. Maju apanya? Softnya. Ya termasuk kita mungkin ini, yang kemudian meninggalkan soft-soft di masjid kita. Kan gitu ya. Makanya yang mulia pada bulan Ramadan bukan hanya orang-orang di awal. Orang di awal mulia. Siapapun yang dipanggil Ramadan, makanya Allah itu ketika memanggil orang-orang untuk masuk pada bulan Ramadan, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya di situ adalah harfun nida, huruf panggilan. Nah, huruf panggilan di dalam gramatikal bahasa Arab itu setidaknya ada 16 panggilan. Namun ternyata dari 16 panggilan yang Allah panggil itu, Allah di dalam Al-Qur'an hanya memakai satu di antara 16 huruf panggilan itu, yaitu memakai ya. Ya itu isyaratnya apa? Allah itu memanggil sesuatu yang dekat, memanggil sesuatu yang jauh, dan memanggil sesuatu yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jadi kalau ada panggilan ya itu untuk memanggil semuanya, baik yang jauh, yang dekat, ataupun yang sedang. Sama hanya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Ternyata Allah itu hanya memakai satu huruf nida
Yaitu huruf panggilan dengan ya. Artinya yang Allah panggil untuk berRamadan itu mereka-mereka yang imannya kuat, imannya yang sedang, dan imannya yang rendah Allah panggil semuanya. Jadi kalau sudah orang itu bisa memulai Ramadan saja, semuanya Allah panggil kok. Baik yang imannya kuat, ataupun imannya sedang, ataupun yang imannya sangat-sangat rendah sekali, Allah panggil. Meskipun habis puasa, capek-capek dari mulai subuh, sampai kemudian maghrib, yang dipegang salah satunya bukan kurma, tapi apa? Asap gitu. Apa? Karena semua hal yang dipanggil oleh Allah adalah yang punya keimanan. Luar biasa di situ. Namun lagi-lagi yang mulia pada bulan Ramadan bukan orang-orang yang di awal saja, namun adalah orang-orang yang bisa menuntaskan hingga akhir Ramadan. Makanya Ramadan itu semakin akhir semakin istimewa. Ramadan itu semakin akhir semakin dahsyat. Ramadan itu semakin akhir semakin luar biasa. Ya seperti halnya ketika samalah gitu ya. THR itu ada di awal atau di akhir? Di akhir. Termasuk saya sekarang mengurusi berapa ratus juta untuk menggaji beberapa karyawan kan gitu ya. THR itu ada di akhir. Sesuatu yang istimewa berada di akhir. Termasuk Ramadan Bapak Ibu sekalian. Ada satu hadiah yang Allah Ta'ala berikan untuk Ramadan itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini Allah Tabaraka wa Ta'ala taruh di awal, di tengah atau di akhir? Di akhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Ada satu malam yang kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan hadiah buat kita semuanya ini. Dan hadiah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan di akhir Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat bahwasanya Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala taruh di akhir Ramadan, maka seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini kalau kita bicara Ramadan atau berbicara tentang akhir bulan Ramadan itu, hadis-hadisnya rata-rata diriwayatkan oleh seorang sahabiyah, yang sahabiyah tersebut adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka yajtahidu fi Ramadan. Lebih semangat gitu. Ma la yajtahidu fi ghairi. Daripada semangat beliau di hari-hari yang lain. Namun jangan difahami, oh di hari-hari yang lain selain daripada di 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi tidak bersama. Tidak. Nabi luar biasa semangat. Tapi kalau sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kita istilahkan dengan al-ashru al-awakhir min Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat lagi. Maka Aisyah mengatakan, idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah. Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka syadda mi'zarah. Apa syadda mi'zarah? Mengencangkan ikat pinggang. Oh, bahasa kita tuh sing-singkan lengang baju. Semakin semangat Nabi. Semakin semangat. Wa ahya lailah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu. Qiyamnya Nabi atau bahasa kita tarawihnya Nabi itu berapa rakaat? Berapa rakaat tarawihnya Nabi? Karena tarawih itu tidak ada di dalam zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya nanti di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau kita masuk pada bulan Ramadan, istilah tarawih di zaman Nabi itu namanya qiyam Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, maka istilahnya namanya qiyamul lail atau istilahnya tahajud. Jadi istilah di luar bulan Ramadan, kalau kita sholat malam itu istilahnya dua. Yaitu kalau nggak qiyamul lail, yang kedua apa? Tahajud. Tapi kalau sudah masuk pada bulan Ramadan, maka istilahnya berubah menjadi qiyam Ramadan. Maka Nabi mengatakan, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka istilahnya menjadi qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan disaksikan oleh beberapa sahabat saja.
Tidak semua sahabat menyaksikan akan qiyamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Aisyah itu mengatakan bahwasanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi itu mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Nabi itu kalau qiyam itu, yaitu sholat malam, tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat. Namun Aisyah mengatakan yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Nabi itu 11 rakaat itu 4 rakaat salam, tapi Aisyah mengatakan la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan nanya tentang bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan bagaimana tentang panjangnya bacaan Nabi. Bagi yang 4-4 silahkan gitu. Namun bagi yang mathna 2 rakaat salam sama. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan bertanya tentang bagaimana panjangnya bacaan Nabi dan bagaimana tartilnya bacaan Nabi. Nabi itu ketika tarawih, di bahasa kita tarawih itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang sekali kok. Gitu. Dan Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka yang perlu kita kritik sebenarnya, yang 23 rakaat 6 menit ini yang perlu kita kritik gitu. Coba, mendingan 23 rakaat 6 menit atau 11 rakaat seperti Nabi. Perbandingan yang tidak face to face nih, kayak apple to apple nih. Nabi tidak pernah lebih dan tidak pernah kurang dari 11 rakaat. Maka jangan bertanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi. Nabi luar biasa, tartilnya luar biasa. Dan panjangnya luar biasa. Maka Aisyah mengatakan, Nabi itu ketika qama Ramadan hatta subah. Nabi itu ketika qiyam Ramadan itu sampai kapan? Dari mulai Isya sampai subuh. Makanya ada suatu kisah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qiyam Ramadan bersama dengan para sahabat itu cuma 3 kali. Nah, tapi ini jadikan dalil buat santai-santai untuk malas tarawih di masjid. Coba, Nabi itu mendapatkan Ramadan di tahun berapa? 2 Hijriah ya. 2 Hijriah itu 2 tahun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah itu baru kemudian turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti kan sebelumnya ada fase Mekah yang 13 tahun kan. Berarti asumsinya adalah Ramadan itu hadir 15 tahun pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi. Nah, pasca diangkat oleh Nabi, berarti kan Ramadan di tahun 2 Hijriah sampai di tahun berapa Hijriah Nabi? 10 Hijriah. Jadi berapa tahun, Pak? 9 tahun. Karena 2 Hijriah dihitung. 9 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Ramadan. Namun, qiyam bersama dengan para sahabat, Nabi berapa kali, Pak? 3 kali. Maka Aisyah mengatakan, fi thalathi wa ishrin, wa khamsi wa ishrin, wa sab'i wa ishrin. Aisyah mengatakan, Nabi itu bersama dengan para sahabat itu di tanggal 23 Ramadan, 25 Ramadan, dan 27 Ramadan. Dan kemudian disaksikan oleh 3 sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Apa kata mereka? Kami qiyam bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Isya sampai kami itu hampir tidak mendapatkan waktu sahur. Panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 sahabat tersebut, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab mengatakan, kami itu mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama itu, ketika Nabi membaca surat Al-Baqarah sampai akhir, kami mengira Nabi mau ruku. Ternyata Nabi tidak ruku. Maka Nabi melanjutkan ke surat Ali Imran. Kami mengira, kata 3 sahabat itu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai Ali Imran, Nabi mau ruku. Ternyata Nabi tidak ruku. Ternyata Nabi melanjutkan ke surat An-Nisa. Baru kemudian selesai surat An-Nisa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku. Berapa juz, Pak? Dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat An-Nisa. Berapa juz? 5 juz, 4,5 halaman. Rakaat
Yang lainnya seperti rakaat pertama, rukuknya Nabi itu seperti berdirinya, dan sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti rukuknya. Maka Aisyah mengatakan, la tas'an antulihinna wa husnihinna. Jangan nanya kok bagaimana panjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika qiyam. Makanya saking panjangnya itulah kemudian di zamannya Umar bin Khattab salat ini disebut sebagai salat tarawih, salat yang banyak istirahat. Berapa lama istirahatnya Nabi? Maka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi yang meninggal di tahun 748 Hijriah atau sering kita sebut sebagai Al-Imam Az-Zahabi, meriwayatkan suatu kisah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istirahatnya itu ada seorang sahabat yang kemudian pulang untuk makan, kembali lagi ke Masjid Nabawi. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum beranjak di rakaat ketiga. Saking lamanya istirahatnya Nabi. Lamanya istirahatnya Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu hanya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Dan doa itu didengar oleh sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Apa doa Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi panjangnya istirahatnya saja itu hanya untuk mengatakan apa? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Nabi ini ikhwatal iman rahimakumullah, maksum ini. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Namun sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang statusnya maksum saja, setiap dua rakaat salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup lama untuk beristirahat hanya untuk berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Luar biasa. Ini wa ahyal laila Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya untuk qiyam Ramadan. Namun lagi-lagi 9 tahun bersama dengan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarawih cuman 3 kali. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini diambil sebagai suatu hujjah. Ya sudahlah, saya Ramadan ini 3 kali sajalah. Nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Itu masjid-masjid sepi semuanya nih. Gara-gara apa? Mencontoh bahwasanya Nabi hanya berjamaah 9 tahun di Ramadan cuman 3 kali. Namun bagaimana kita lihat kesaksian Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjamaah dengan para sahabatnya, Nabi setiap malamnya tidak pernah terlepas dari qiyam pada bulan Ramadan. Dan lagi-lagi Nabi hanya 11 rakaat. Kok kemudian muncul 23 rakaat? Ini di zamannya siapa? Umar ibn Khattab. Karena Umar Khattab kemudian memberikan kebijakan merubah dari 11 rakaat menjadi 23 rakaat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan 23 rakaat. Karena melihat bagaimana panjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qiyam. Bagi para sahabat, berat sekali. Qiyam dengan 11 rakaat, yang 1 rakaatnya di zaman sekarang itu berapa juz tadi? 5 juz, 4,5 halaman. Bapak saja itu kalau qiyam di 10 hari terakhir itu, biasanya kan masjid-masjid menghajar para imam itu. Itu di jam 2 malam berapa juz, Pak? Maksimal sejuz kok. Maksimal sejuz. Jarang-jarang itu kalau 2 juz, 3 juz itu jarang sekali. Rata-rata 1 juz. 1 juz saja itu pegelnya luar biasa gitu. Lah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai para sahabat yang sebelumnya berdiri tegak itu dalam suatu kisah, sampai ada beberapa sahabat kemudian mepet-mepet di mana, Pak? Tembok. Sama ini kan yang mepet tembok ini kan gitu. Kecapean ini, capek kerja dengeri kajian itu, mepet tembok gitu. Itu maklum, sahabat sekuat apapun, sahabat luar biasa loh. Kita tidak meragukan bagaimana keimanannya para sahabat. Khairul quruni qarni. Long ketika puasa turun itu bersamaan dengan turunnya perang Badar. Apa kemudian para sahabat izin kepada Nabi, ya Nabi berat? Enggak gitu.
Seberat apapun para sahabat ikut bersama Nabi SAW. Sama ini, ketika di tanggal 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, berdasarkan kesaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi panjangnya luar biasa. Maka diriwayatkan bahwasanya ada sahabat-sahabat yang kemudian mepet-mepet ke tembok gitu. Ngapain, Pak? Senderan. Senderan. Sama kayak Bapak senderan. Ya, kalau capek senderan. Mendingan senderan di sini, Pak, timbal senderan di kantor. Gitu ya. Innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Banyak para malaikat yang hadir di sini insyaallah gitu ya. Senderan pun tuh berpahala luar biasa gitu. Jadi para sahabat senderan. Kenapa apa? Kami itu sholat bersama dengan Nabi sampai kami hampir-hampir tidak mendapatkan waktu sahur. Panjangnya luar biasa. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena melihat itu Umar bin Khattab memberikan kebijakan. Dibuatlah menjadi 23 rakaat. Namun 23 rakaat itu sama saja kok. Dari mulai Isya sampai menjelang subuh. Dari 11 menjadi 23. Meskipun secara kuantitasnya berubah, tapi kualitasnya tetapnya sama. Maka yang diangkat siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam pertama di zamannya Umar ibnul Khattab. Yang kemudian ada suatu istilah zaman Nabi tidak ada, menjadi ada, yaitu sholat tarawih. Maka Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah yaitu ini nih. Nabi tidak pernah melakukan, namun di zamannya Umar bin Khattab dilakukan. Dari 11 rakaat menjadi 23 rakaat. Nabi cuma 3 kali qiyam pada bulan Ramadan bersama dengan para sahabatnya. Di zamannya Umar bin Khattab diberikan kebijakan melalui khalifahnya itu, ternyata sholat dilakukan selama 1 bulan full. Ini kebijakan Umar bin Khattab. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah di akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi dengan para sahabatnya lebih semangat lagi. Nah itu menghidupkan malamnya dengan apa? Qiyam pada bulan Ramadan. Dan kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabatnya, termasuk orang-orang soleh di zaman dahulu, adalah menghatamkan Al-Quran. Sekarang tanggal berapa, Pak? 19. Seharusnya posisi kita sudah 19. Lagi-lagi Ramadan ini barometer buat kita. Ramadan itu penentu Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa hatam di bulan Ramadan, sangat sulit sekali untuk hatam di luar bulan Ramadan. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan para ulama. Man hurima khairaha faqad hurim. Nabi mengatakan, siapapun yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka Allah haramkan untuk mendapatkan kebaikan di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang sulit untuk bersedekah pada bulan Ramadan, sangat sulit sekali untuk bersedekah di luar bulan Ramadan. Sama halnya Bapak Ibu sekalian. Orang yang tidak bisa hatam pada bulan Ramadan itu sangat sulit sekali kok untuk hatam di luar bulan Ramadan. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian belum sampai di juz 19, ada sesuatu pada keimanan kita sebenarnya. Kalau alasannya sibuk, betapa sibuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan. Namun ternyata apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk bulan Ramadan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bahasa kita tadarusan bersama dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka ibarat buat kita, kalau Bapak Ibu sekalian di luar bulan Ramadan tidak pernah bertemu dengan guru ngaji gitu, Ramadan coba cari guru ngaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika Ramadan, maka ngumpul bersama siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kulla 'amin marrah. Ini Jibril alaihi salam beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap tahun tuh pasti khatam Quran. Fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan beliau, berarti Nabi itu terakhir ketemu di bulan Ramadan di tahun berapa? 10 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril itu 2 kali. Padahal sebelumnya berapa kali? 1 kali. Oke. Wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari tahun 2 Hijriah, gitu ya.
itu senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa'takafa 'ishrina fil 'amil ladzi qubidha fihi. Namun di akhir tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, yaitu di tahun 10 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf di masjid selama berapa hari? 20 hari. 20 hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam i'tikaf. Oke. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu 1 bulan itu hatam bersama dengan malaikat Jibril berapa kali, Bapak? 1 kali. 1 kali hatam. 1 kali hatam. Ya kalau pengen kita mencontoh Nabi, ya seperti itu Nabi. Nabi itu hatam sekali, nggak banyak-banyak itu. Nah, kemudian saya coba comotkan dari kisah-kisah para ulama yang ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ini mengambil suatu perkataan kisah dari Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Nah, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan wa kanal aswad yaktimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Ini ada seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa, Pak? Orang yang ketemu Nabi nggak? Nggak ketemu Nabi. Tabi'in itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi bertemu dengan siapa? Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti ini masih menjadi generasi emas di zaman sahabat. Karena generasi emas itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi luar biasa. Apa kata Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, wa kanal aswad yaktimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad bin Yazid ini seorang tabi'in yang meninggal di tahun 74 atau 75 Hijriah. Ini kalau bertemu dengan Ramadan, ini senantiasa bisa menghatamkan fi kulli lailataini. Setiap 2 malam hatam, 2 malam hatam, 2 malam hatam. Namun kalau kita lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ini, di luar bulan Ramadan ini Al-Aswad ini bisa menghatamkan setiap 6 malam. Jadi setiap 6 malam di luar bulan Ramadan ini hatam. Sepekan sekali hatam, sepekan kali hatam. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka berapa kali hatam? 2 malam kali hatam, 2 malam hatam. Kisah yang kedua, yaitu kisah para tabi'in juga, yaitu Imam Qatadah. Imam Qatadah itu meninggal di tahun 60 atau 61 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in yang kemudian belajar kepada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik, Pak? Khadimun Nabi, pembantu Nabi. Qatadah belajar kepada Al-Imam As-Sahabah Anas bin Malik. Sampai kemudian As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang berilmu melebihi ilmunya siapa ini? Al-Imam Qatadah. Apa kata beliau? Kana Qatadah yaktimul Quran fi sab'in. Imam Qatadah itu biasanya menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Jadi 7 hari hatam, 7 kali hatam. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salatin. Namun kalau sudah masuk pada bulan Ramadan, Imam Qatadah itu setiap 3 hari hatam. Tapi luar biasanya adalah wa idza jaa al-ashru khatama fi kulli lailah. Kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, maka Imam Qatadah hatam setiap 1 malam. Wah, luar biasa. Kisah yang ketiga, kisah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini disaksikan oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Wa kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah. Yang kita itu mengaku mendeklarasikan diri bermadzhab apa nih fikihnya kita? Syafi'i ini. Ini kan berarti para followernya Imam Syafi'i kan ini kan. Apa? Wa kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau masuk pada bulan Ramadan 60 kali khatam. 60 kali khatam itu berapa? Berarti sehari berapa, Pak? 2 kali. Ini bagi memanggil para follower Imam Syafi'i semua ini. Jangan sampai mengaku bermadzhab Syafi'i tapi urusan Quran nggak ngambil bagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, wa kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah. 60 khatam, 60 kali khatam. Ini pertanyaannya, ini Imam Syafi'i ini nganggur atau gimana sih? Gitu ya. Ini Imam Syafi'i ini nganggur atau enggak? Kagak itu. Baca tarikh apa namanya? Sejarah-sejarah para imam-imam itu. Mereka bukan para pengangguran gitu.
Jadi jangan melihat bahwasanya para hafid Quran itu pengangguran, enggak. Bagaimana mereka itu keberkahan waktunya. Di kesibukan mereka berniaga, kesibukan mereka berdagang. Imam Syafi'i kan pedagang juga kan. Namun apa? Sesibuk-sibuknya Imam Syafi'i saja, setiap hari bisa khatam 2 kali. Hada min babil barokah. Ini sudah urusannya bab berkah ini. Ini kalau sampai kita itu Ramadan ini bertemu dengan Ramadan, termasuk kita di hari ke-19 saja, belum sampai di angka 19, ini sebenarnya waktu kita itu berkah atau tidak sebenarnya? Atau kemudian Allah sibukkan kita dengan urusan dunia sehingga lupa akan akhirat. Kita itu apa sih yang kita cari di dunia? Kecuali ada bekal-bekal akhirat. Ini ya. Ini luar biasa. Makanya itu para sahabat ataupun para imam-imam orang-orang soleh terdahulu, sesibuk-sibuk apapun mereka sempat-sempatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, akhir kata ini, pastikan hatam Al-Quran. Minimal seperti Nabi. Nabi hatamnya berapa kali, Pak? Sekali. Tapi sekali itu kelasnya bersama dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Barakallahu fiq wa jazakumullahu khairan. Baik, ini sudah jam 1 nih. Gitu ya. Baik, sampai sini. Ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya? Ayo tafadhol masykur wa ma'jura. Monggo. Monggo. Menghidupkan malam 10 hari terakhir itikaf di masjid. Kita sebagai pekerja kan mungkin sebagian ada yang masih bekerja. Terus ada batasan nggak minimal misalnya, oke, itikaf di masjid itu bisa sejam atau 2 jam, karena kan besoknya apalagi kalau yang rumahnya jauh misalnya, itu agak kesulitan kalau misalnya dari setelah Isya sampai subuh gitu. Gimana Ustadz? Ya, i'tikaf secara bahasa itu artinya menetap. Ini kan Bapak Ibu sekalian, ini kan menetap nih i'tikaf ya. I'tikaf cuma sejam doang, sambal senderan gitu. Asalkan diniatin i'tikaf loh ya. Ya. Lagi-lagi kita tidak berbicara tentang niat. Innamal a'malu binniyat sangat penting sekali. Bapak di sini belum tentu dapat pahala kalau niatnya nggak punya niat apapun gitu. Gitu. Maka pastikan tuh hadirkan niat gitu, niat kebaikan. Nah, i'tikaf secara lughah atau secara bahasa perkuliahan etimologi gitu ya. Artinya apa? Menetap. Kita ini semua menetap nih i'tikaf sekarang ini. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW i'tikaf itu yaitu fil ashril awakhir min Ramadan. 10 hari bulan Ramadan. Jadi hitungannya kalau sekarang itu besok. Jadi Jumat besok itu Jumat malam Sabtu itu sudah i'tikaf ini. Itu secara istilahan gitu. Namun kan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Kita itu disuruh bertakwa. Takwa itu luar biasa loh, Pak. Ini kalau khotib Jumat itu kan di sini ditulis juga itu. Salah satu di antara rukun Jumat adalah berwasiat takwa. Takwa luar biasa. Takwa yang luar biasa diperintahkan oleh bertakwa aja semampunya kok. Semampu kita, semaksimal kita. Kita menginginkan bisa 10 hari terakhir, cutinya sudah habis. Gitu ya. Cuti habis istri lahiran, cuti itu kan gitu ya. Jadi banyak, jadi 1 tahun itu cuti kita kurang gitu. Artinya apa? Ya sudah. Ketika tidak bisa 10 hari terakhir full, maka ada istilah namanya i'tikaf ngalong. Ngalong itu cuman berapa? Cuman malam-malam doang. Dan kadang-kadang malam-malam doang itu nyari-nyari yang ganjil doang. Makanya bagi saya itu sangat nikmat sekali. Kalau kemudian ditunjuk untuk imam qiyam Ramadan gitu, enaknya pas malam ganjil. Rame, Pak. Rame. Tapi kalau genap-genap, satu soft itu, kan bagi imam tuh beda rasanya ya, Pak. Dzoknya tuh beda. Kalau jamaahnya banyak, semangat gitu. Tapi kalau jamaahnya sedikit, butuh effort gitu, biar semangat lagi. Gitu. Tapi kalau sudah 27, rame luar biasa, Pak. Luar biasa. Gitu. Jadi kalau nggak bisa 10 hari terakhir full, ya sudah ngalong saja, Pak. Ngalong. Jadi tidak usah memusingkan gitu. Yang harus kita pusing apa? Ternyata nggak sempat 1 malam pun itu hadir di masjid. Bermasalah sebenarnya kita ini. Gitu ya. Sampai 10 hari terakhir dari 21 sampai 29 atau 30 Ramadan. Ini sandal kita itu nggak kelihatan di masjid ini. Kemana sebenarnya? Ya. Jadi meskipun sesibuk apapun, fattaqullaha mastata'tum. Sudah semampunya saja. Mampunya. Gitu. Tapi lagi-lagi mampu itu harus dipaksakan gitu ya.
Makanya kalau secara istilah tadi, kalau sejam 2 jam itu i'tikaf secara logotan itu. Jadi i'tikaf secara bahasa, menetap sejam 2 jam. Tapi i'tikaf yang dimaksud oleh Nabi yaitu i'tikaf full gitu. Karena kita kan nggak tahu fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ini kapan malam Lailatul Qadar ini muncul? Kan nggak tahu kita. Namun sekarang bisa diprediksi sebenarnya, Pak. Coba Bapak ini dari mulai tanggal 21 sampai akhir itu pantengin HP gitu di jam yang sama di tempat yang sama di pagi hari. Ya, pantengin aja. Ada satu hari yang pasti berbeda. Ada hasil di jam yang sama, asalkan jam yang sama, HP yang sama loh Pak ya. Ini kan seperti apa namanya antara Pertamax dengan Shell itu kan dicoba oleh 4 mobil Avanza gitu ya. Ternyata yang menang siapa? Iklan ini. Sama Pak, di waktu yang sama, di hari yang sama, di HP yang sama gitu ya. Coba pantengin HP-nya. Ada satu hari yang nanti berbeda hasilnya. Itu salah satu di antara tanda malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi malam Lailatul Qadar apakah hanya diperuntukkan mereka yang iktikaf? Pasti iya. Apakah kemudian kita yang ngalong-ngalong kemudian tidak diberikan malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam bishawab. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Pak ya. Kalau nggak bisa iktikaf ya cari alternatif lain. Apa? Kan banyak amalan lain. Apa itu? Sedekah, khatam Quran. Jadi jangan sampai kemudian nggak bisa iktikaf, tapi banyak list-list yang tidak bisa dilakuin. Iktikaf maka enggak, sedekah juga enggak gitu. Khatam Quran enggak gini. Ini gimana ceritanya gitu ya? Tapi dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu. Saya bisanya gitu, saya cuma bisa hanya apa? Berniat saja, tapi nggak bisa ngelakuin. Sesibuk apa ini kan itu ya? Emang Nabi pengangguran atau gimana kan gitu? Ternyata tidak. Jadi apa? Kuatkan iman kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala terima amal-amal kita di bulan Ramadan. Ini karena kajian saya terakhir di bulan Ramadan ini. Lagi-lagi saya mohon maaf selama di sini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dibukan maaf. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menuntaskan sampai akhir bulan Ramadan. Baik, barakallahu fik wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, naqatan bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.